Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 22 Januari tahun 2024. Dan puji Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun dari orang tua kami, yaitu Bapak Arian Roti di hari ulang tahun di hari ini. Dan puji Tuhan, biarlah berkat Allah ajaib di dalam kehidupan orang tua kami. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Dan ayat firman Tuhan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, ayat hafalan hari ini seperti lagu dari anak-anak. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya memikirkan tentang meditasi Kristus dan janjinya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Tugas perantaraan Roh Kudus adalah untuk digabungkan dengan usaha manusia dan seluruh surga terlibat dalam pekerjaan mempersiapkan suatu umat untuk berdiri di hari-hari terakhir ini. Akhir sudah dekat dan kita ingin agar dunia yang akan datang tetap pada pandangan kita. Beban doa saya adalah agar gereja-gereja dapat dibangunkan dari kelambanan moral mereka dan terbangun untuk usaha yang sungguh-sungguh dan penuh minat. Oh, seandainya mereka dapat melihat dan memahami bahwa dalam konflik terakhir ini, Panglima Bala Tentara Tuhan sedang memimpin bala tentara surga dan berbaur dalam barisan dan berperang untuk kita. Kita akan menghadapi kemurtadan. Kita harus menduga keberadaan mereka, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat 19. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Matius 15 ayat 13. Malaikat-malaikat yang perkasa dari surga akan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sementara dia berseru dengan suara nyaring, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Oh, betapa saya ingin gereja bangkit dan bersinar karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasnya. Apa yang tidak dapat kita lakukan di dalam Tuhan jika setiap agen manusia melakukan yang terbaik? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kita akan kehilangan iman dan keberanian dalam konflik jika kita tidak ditopang oleh kuasa Allah. Setiap bentuk kejahatan akan muncul dalam tindakan yang intens. Malaikat jahat menyatukan kekuatan mereka dengan orang jahat, dan oleh karena mereka telah berada dalam konflik terus-menerus dan memperoleh pengalaman dalam mode penipuan dan pertempuran terbaik, dan telah diperkuat selama berabad-abad, mereka tidak akan menyerah pada kontes terakhir yang hebat tanpa perjuangan yang sengit. Seluruh dunia akan berada di satu sisi atau di sisi lain dalam pertentangan ini. Pertempuran Harmagedon akan terjadi, dan pada hari itu harus didapati bahwa tidak ada dari kita yang tertidur. Kita harus bangun dan waspada seperti gadis bijaksana yang memiliki minyak di bejana kita dengan pelita kita. Apakah itu? Kasih karunia? Ya, kasih karunia. Kuasa Roh Kudus harus ada pada kita, dan Panglima Bala Tentara Tuhan akan berdiri di depan para malaikat surga untuk memimpin pertempuran. Sebagai perenungan, setan dan pasukan jahatnya akan melakukan segala daya mereka untuk melawan pasukan Tuhan. Apakah saya siap mengambil tempat saya
dalam pertempuran besar yang akan datang. Apakah yang bisa saya lakukan hari ini untuk bersedia? Dalam ayat tema kita hari ini, Keluaran 14 ayat 14, di pasal 15, pada waktu bangsa Israel menghadapi tantangan besar, yaitu laut di depan mereka dan bala tentara Mesir di belakang mereka. Tetapi Allah katakan maju. Jadi kalau Tuhan katakan kita maju, mari kita maju. Karena kemenangan akan ada di pihak kita ketika kita berada di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan, semangat terus, karena di dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Memang perasaan manusia takut, tapi kalau dengan Tuhan, berani karena Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami bahwa Tuhan akan berperang untuk kami dan kami tenang saja. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami. Karena kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Segala rencana hidup kami taruh dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.